إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa Ejun Maji yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, masih dalam rincian mubtada. Telah kita sebutkan mubtada, hukum asalnya adalah dia harus di depan jumlah atau di depan kalimat. Boleh juga kita menambahkan dalam mubtada huruf-huruf tertentu sehingga mubtada tersebut didahului oleh huruf. Akan tapi tetap hubungannya ataupun keadaan dari mubtada itu sendiri tidak berpengaruh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di poin yang keempat dalam kitab di halaman 28 dan 29, yaitu tentang kaidah dasar atau kaidah utama dari al-mubtada itu sendiri. Yang sering kita dengar, bahkan sudah pasti setiap mubtada itu di depan. Kemudian yang kedua, setiap mubtada itu harus dengan isim ma'rifah. Al-mubtada, al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifatan. Ini kaidahnya yang keempat. Mubtada itu harus dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah yang ada alnya, atau dia berupa yaitu nama orang. Zaidun, Muhammadun, Aliyun, dan seterusnya. Maka apakah kaidah ini menjadi kaidah utama ataukah ada kondisi pengecualian tertentu sehingga kita tidak membuat mubtada dengan isim ma'rifah? Inilah yang akan kita bahas. Hukum asal dari mubtada itu sendiri memang harus ma'rifah, harus alif lam atau nama orang atau nama-nama ma'rifah yang lain. Pada kesempatan kali ini ada ternyata boleh kita menyusun jumlah mubtada khobar, akan tapi mubtadanya adalah dengan isim nakiro. Keadaannya apa saja? Yang pertama adalah idza kana mausufan. Jika isim tersebut mausuf, yang disifati, yaitu mausuf, sifat mausuf, sifat itu yang di belakang, sedangkan mausuf yang di depan. Contohnya sifatun mausuf, yaitu rajulun karimun. Ya, rajulun karimun. Ini adalah susunan sifatun mausuf. Manakah yang sifat dan manakah yang mausuf? Yang sifat namanya sifat, dia di belakang. Karimun ini adalah sifat. Mausufun ini rajulun yang disifati. Maka boleh nggak kita menyusun mubtada dan khobar? Mubtadanya bukan dari ma'rifah akan tapi dari nakirah. Boleh, yaitu jika mubtadanya adalah mausuf, maka ini adalah mausufnya. Maka agar menjadi jumlah mubtada dan khobar, kita tambahkan setelahnya. Misalnya di sini rajulun karimun fil masjid. Ya, manakah mubtadanya? Mubtadanya adalah rajulun, tapi dengan syarat dia bukan berdiri sendirian. Misalnya kita mengatakan rajulun fil masjid. Ini bukan susunan, yaitu mubtada. Akan tapi agar rajulun ini bisa menjadi mubtada, kita tambahkan sifat, maka menjadi rajulun karimun. Maka mubtadanya adalah rajulun, dia menjadi mausuf, dan ini adalah sifat. Maka inilah mubtada, rajulun karimun. Itu yang pertama. Harus dia menjadi mausuf. Dia harus menjadi mausuf yang disifati. Kemudian yang kedua, boleh kita menyusun mubtada bukan dengan ma'rifah atau dengan nakirah, tapi dengan syarat idza udhifa ila nakiratin. Kita menyusun dari yaitu dari isim nakirah, tapi dengan syarat harus kita idhofahkan ke isim nakirah juga. Contohnya adalah talibu
talibu ilmin, misalnya talibu ilmin fil fasli. Ya, talibu ilmin fi fasli. Seperti yang kita ketahui, kaidah dasar mubtada itu harus dengan isim ma'rifah. Apakah boleh kita dengan isim nakirah? Boleh. Ini asalnya adalah talibun. Kemudian kita idhofahkan ke isim nakirah yang lain. Jika kita idhofahkan, maka bukan menjadi talibun ilmin, tapi di sini tanwinnya kita buang menjadi talibu ilmin fil fasli, yang artinya penuntut ilmu di masjid. Kalau perbedaannya dari yang pertama tadi, ini nakirah, tapi dia menjadi mausuf yang disifati. Maka artinya rajulun karimun fil masjid, yaitu seseorang yang dermawan, yang murah hati ada di masjid. Sedangkan ini yaitu ada penuntut ilmu di kelas. Ini harus diidhofahkan dengan nakirah. Maka di sini yang kedua adalah idhofah ya ila nakirah. Boleh kita menyusun mubtada dari isim nakirah, akan tapi harus diidhofahkan ke isim nakirah pula. Kemudian yang ketiga adalah boleh kita menyusun mubtada atau membuat mubtada bukan dengan ma'rifah, akan tapi dengan nakirah, dengan syarat yang ketiga, yaitu idza sabaqahu nafyun, jika didahului oleh nafyun yang meniadakan, atau isim atau huruf nafi. Contohnya yaitu dicontohkan dalam kitab di halaman 29, ma zalimun najihun. Ma zalimun najihun. Di sini ada harfun nafyin. Di sini ada yaitu isim nakirah, yang sebenarnya yaitu kita tidak boleh mengatakan zalimun najihun kemudian kita mengatakan ini mubtada. Ini bukan mubtada karena ini baru susunan sifat mausuf. Tapi agar ini menjadi susunan mubtada, maka kita tambahkan harfun nafyin. Ma zalimun najihun. Tidaklah orang yang zalim itu yaitu najihun, sukses, berhasil. Maka ini pada dasarnya isim nakirah yang belum bisa dikatakan mubtada. Akan tapi karena didahului oleh ma harfun nafyin, maka dia menjadi yaitu mubtada. Dan ini adalah khobarnya. Maka di sini harus ada harfun nafyin. Yaitu boleh kita menyusun mubtada dengan nakirah dengan ketambahan harfun nafyin sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah kapan boleh kita menyusun mubtada itu dengan nakirah, yaitu idza sabaqahu istifham, jika didahului oleh huruf istifham. Contohnya yaitu dalam kitab disebutkan hal rajulun. Ya, hal rajulun yaitu fikum, atau kita contohkan yang mudah, hal rajulun fil baiti. Ya, kalau kita hanya mengatakan misalnya di sini rajulun fil baiti, ini belum dikatakan susunan mubtada. Karena ini mubtada kaidah dasarnya adalah harus dengan isim ma'rifah, ada alif lamnya. Tapi ini kenapa kita memakai nakirah? Boleh, tapi dengan syarat tambahkan istifham sehingga menjadi hal rajulun fil baiti. Maka jika ditanya manakah mubtada'nya, mubtada'nya adalah rajulun. Bukankah rajulun ini nakirah? Ya, dia nakirah, akan tapi boleh dia menjadi mubtada karena dia sudah didahului oleh isim istifham yaitu hal. Maka 4 inilah yaitu istifham yang menjadi
kaidah boleh kita menjadikan isim nakirah sebagai mubtada. Meskipun hukum asalnya mubtada itu harus ma'rifah, ada alif lamnya, nama orang atau isim-isim ma'rifah yang lain. Boleh kita mendahului dengan isim nakirah sebagai mubtada dengan syarat ada 4. Dia harus mausuf seperti rajulun karimun fil masjid. Rajulun ini nakirah, tapi berhubung dia menjadi mausuf, maka rajulun karimun fil masjid ini menjadi mubtada. Yang kedua, diidhofahkan ke nakirah, digabungkan ke isim nakirah yang lain. Contohnya talibu ilmin, asalnya adalah talibun. Agar dia menjadi mubtada, kita tambahkan idhofah ke isim nakirah yang lain, maka menjadi talibu ilmin fil fasli. Didahului huruf nafi, yaitu kita mengatakan asalnya adalah zalimun najihun, bukan susunan mubtada. Tapi boleh kita menambahkan yaitu nafyun sehingga menjadi ma zalimun najihun. Tidaklah orang yang zalim itu berhasil. Dan yang terakhir yaitu istifham, asalnya adalah rajulun fil baiti. Rajulun ini nakirah tidak bisa menjadi mubtada. Agar bisa menjadi mubtada, kita tambahkan hal, maka menjadi hal rajulun fil baiti, maka ini menjadi susunan mubtada dan ada khobarnya. Maka itulah pembahasan kaidah pengecualian atau hal-hal yang membolehkan kita menyusun mubtada bukan dari isim ma'rifah akan tapi dengan isim nakirah. Itu semoga yang sedikit bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.